Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huka Syirat Maulani. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang hukum kepailitan dan yang saya hormati Bapak Arif Rahman selaku dosen mata kuliah hukum kepailitan kelas 4A. Di sini saya akan membagikan atau meng-share materi tentang hukum kepailitan. Yang pertama itu apa sih yang dimaksud dengan hukum kepailitan? Baik teman-teman, di sini hukum kepailitan adalah sitaan umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Nah, teman-teman mungkin masih awam nih dengan yang namanya debitur, kreditur, dan kurator. Di sini saya akan menjelaskan apa sih kreditur, debitur, dan kurator itu. Baik, debitur adalah orang yang berhutang kepada kreditur dan kreditur adalah orang yang memberi pinjaman hutang kepada debitur. Sedangkan kurator adalah orang yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta yang pailit tersebut. Nah, teman-teman, di sini juga ada loh dasar hukum dari hukum kepailitan. Di Indonesia, hukum kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Nah, teman-teman pasti muncul juga nih pertanyaan pihak-pihak siapa aja sih yang terkait dalam kepailitan ini. Baik, di sini saya akan jelaskan siapa saja pihak-pihak yang terkait dalam hukum kepailitan ini. Yang pertama itu ada debitur, ada kreditur, ada Bank Indonesia, Bursa Efek, OJK, Bappenas atau badan hukum atau perseroan lainnya. Baik teman-teman, di sini saya lanjutkan mengenai perbedaan antara pailit dan insolvensi. Insolvensi sama kepailitan ini pada dasarnya merupakan dua hal yang berbeda, di mana debitur dinyatakan pailit apabila debitur memiliki paling sedikit 2 kreditur dan ada sedikitnya 1 kreditur yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Jadi dalam hal pailit ini belum tentu harta debitur tidak cukup untuk membayar hutang-hutangnya. Sedangkan di Indonesia, arti insolvensi yang kita temukan dalam Undang-Undang 37 Tahun 2004 adalah sebatas keadaan tidak mampu membayar, dan lebih luas lagi dengan debitur dalam keadaan insolven adalah ketika debitur tidak dapat melunasi semua hutang kepada krediturnya dan debitur yang memiliki jumlah hutang yang melebihi seluruh jumlah harta kekayaannya. Baik teman-teman, di sini ada juga nih pertanyaan yang dimaksud dengan technical insolvency dan insolvency in bankruptcy apa sih? Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hal tersebut. Technical insolvency atau insolvensi teknis adalah kegagalan yang terjadi apabila perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo, walaupun total aktifanya sudah melebihi total hutang-hutangnya. Sedangkan insolvensi in bankruptcy adalah kegagalan ketika nilai buku hutang melebihi nilai pasar aset yang didapat mengarah kepada likuidasi bisnis. Jadi semua proses menjual semua aset untuk menyelesaikan kewajibannya kepada krediturnya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang ultimum remedium dengan pertanyaan, apakah pailit merupakan upaya ultimum remedium dalam rangka penyelesaian hutang debitur? Nah, ultimum remedium itu merupakan upaya penyelesaian sengketa yang terakhir. Mungkin diutamakan dulu upaya-upaya seperti perdamaian atau sanksi administratif, sanksi perdata. Nah, apabila belum mencukupi untuk mencapai tujuan memulihkan kembali keseimbangan itu dalam masyarakat, maka pemberian sanksi pidana ini atau ultimum remedium ini dapat dipertimbangkan sebagai senjata terakhir ultimum remedium. Selain dikenal dalam hukum pidana juga, ultimum remedium ini juga dikenal dalam hukum penyelesaian sengketa seperti kayak pailit ini. Nah, teman-teman pasti muncul juga nih pertanyaan tentang syarat-syarat apa sih yang bisa dinyatakan pailit. Nah, baik, di sini saya akan menjawab tentang syarat-syarat bisa dinyatakan pailit. Yang pertama itu pasti tentunya adanya hutang. Yang kedua, minimal 1 dari hutangnya sudah jatuh tempo. Yang ketiga, minimal 1 dari hutangnya dapat ditagih. Yang keempat, pastinya ada debitur. Yang kelima, pastinya ada kreditur. Yang keenam, krediturnya lebih dari 1. Dan yang ketujuh, pernyataan pailit dinyatakan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan pengadilan niaga. Dan permohonan yang pailit itu dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berwenang juga loh. Nah, teman-teman,
Setelah semua pertanyaan, pasti juga ada nih pertanyaan tentang apa sih akibat hukum dari kepailitan ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan akibat hukum dari kepailitan. Yang pertama, pastinya seluruh harta kekayaan yang si pailit ini jatuh dalam keadaan penyitaan umum yang bersifat konservator. Yang kedua, si pailit tentunya kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya sendiri. Yang ketiga, harta kekayaan si pailit diurus dan dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan atau kurator untuk kepentingan semua para kreditornya. Yang keempat, dalam putusan hakim tersebut ditunjuk juga seorang hakim komisaris yang bertugasnya itu untuk memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan. Dan yang terakhir, kepailitan itu semata-mata hanya mengenai harta kekayaan si pailit saja, tidak mengenal diri dari si pailit. Baik teman-teman, mungkin sekian presentasi materi tentang hukum kepailitan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, dan apabila ada koreksi, silahkan koreksi di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.